Kita sudah sampai di tanjakan ekstrim. Gambarnya katanya Pak Ustadz tanjakan ekstrim. Nah, ini teman-teman tetap terpaksa harus dituntun ini karena tanjakannya ekstrim. Oke, yang penting tetap semangat guys. Kita baru menemukan tanjakan ekstrim. Yang penting mono untuk dagingnya. Ya, yang penting wer gas. Oke, kita lanjut. Para peserta masih ada ini karena ada di sana. Ternyata sudah ada yang menemukan. Kita lihat jejak-jejaknya. Pemandangannya juga di atas ini guys. Nah, kita lihat guys, karena teman-teman kita terus aja ngono ana dalane terus ya. Iya, medun. Halo guys, kita sudah sampai di lokasi Gua Kedawung. Ini saya bersama banyak teman. Ini mau mendaki ke lokasi. Kita tunggu yang di belakang masih ada yang baru sampai. Kita tunggu bersama-sama, nanti kita naik ke atas. Mari kita nanti untuk sama-sama saling menghargai dengan ciptaan Allah yang lainnya. Kita menyampaikan salam dan sebagainya biar kita semua selamat. Ayo teman-teman, ayo naik. Bismillahirrahmanirrahim. Naik sih. Kita mulai naik ya. Jalannya betul-betul nanjak dan apa namanya? Betul-betul nanjak. Sementara kita ini sudah ada di pintu gua. Nah, ya silakan. Jalannya betul-betul nanjak. Luar biasa, ini kita menemukan destinasi baru namanya gua yang nampaknya jarang dikunjungi oleh orang. Oke guys, karena jalannya agak masuk dulu aja guys. Ayo guys, ini gua masih perawan guys. Ini kondisi dari luar gua. Guanya itu ada di mana tadi? Pintu gua, ini masih di pintu gua. Ada yang masih naik karena betul-betul ngerekel kok naiknya. Ini Assalamualaikum. Saya hanya ikut menikmati. Ini adalah kondisi gua. Mari kita masuk dalam gua. Ini kita masuk guys. Masuk dalam gua. Ini adalah setelah pintu masuk. Seperti gua terawang ada yang tembus ya. Tembus ini adalah dinding-dinding yang ada di depan. Kemudian kita masuk ke dalam. Ini ruangan yang agak besar. Ruangannya agak besar. Ini ternyata cukup lumayan luas. Kita masuk ke dalam. Kita ikuti teman-teman yang sudah ada di depan sana ya. Sementara kita sudah sampai di tengah ini, posisi di tengah. Nah ini Pak Ustadznya mau masuk ini, masuk ya, ketok Pak, teng Pak. Nah, halo guys, ketok Pak. Ini gua yang belum banyak dikunjungi orang sehingga tempatnya gak kumuh, tapi di banyak dinding-dinding ini menunjukkan bahwa
tentunya ini akan dijadikan sebagai tempat untuk bersembunyi seseorang, nggak tahu. Oke guys, sambil kita mati yang lain guys. Nah ini kita jalan-jalan di dalam gua. Ternyata untuk ini kalau kita menghadap ke luar di cahayanya cukup terang untuk bisa masuk ke dalam gua ini karena guanya tidak terlalu dalam. Nah, inilah kondisi gua Kedawung. Assalamualaikum para penghuni, kami hanya ikut menikmati saja, tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya ikut jalan-jalan dan menikmati gua ini ya, tetap jalan. Ini adalah kondisi gua Kedawung, entah betul atau tidak ini namanya gua Kedawung atau gua apa. Ini teman-teman sudah ada di sana ya, teman-teman sudah ada di sana. Ini ya, masuk paling kita iya ya, kita nggak bawa baterai, bawa anu. Nah ini wah ini termasuk lumayan. Ini termasuk ternyata di dalam masih instalasi masih lebar guys. Anu guys, yang lainnya menyalakan HP guys, lampunya guys, ternyata masih dalam guys, tidak seperti yang dibayangkan di gambar teman-teman yang sudah mengunggah di apa namanya bus medsos. Ternyata ini masih cukup dalam guys. Ini bolong-bolong ini kena suasana di dalam guys, suasana di dalam itu ada stalagmit tapi bentuknya besar. Itu bukan stalagmit ya, tapi itu kapur. Ini nampaknya adalah gua ini terbentuk dari kapur, dari batuan kapur ya. Ini dari batuan kapur ya, tapi di sini saya lihat tidak ada stalagmit dan stalaktitnya ya. Ini kita masuk ke dalam. Pak Muji sudah ada di sana. Hati-hati, licin. Ya, kelihatan. Halo Pak. Nah, kita syuting Pak jeneng ketok Pak. Nah, ini gak ketok raine Pak. Mas Tono sudah sampai ujung. Mas Tono sampai ujung naik Mas. Nah itu pol ya Mas. Kita sampai di ujung paling barat. Mulon dia itu ya bener ya. Lihat. Ini Pak Muji seroti. Nah mana Pak cocok. Oke. Ya, Pak Muji ini dingin seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys. Kali ini untuk gas BBC US Agar Sehat Bangkle Bima Club ada posisi di dalam gua. Kita ini untuk memperkenalkan pada warga banyak bahwa ditemukan sebuah gua yang indah sebenarnya. Ini potensi untuk dikembangkan menjadi wisata. Kemudian gua-gua ini dulu manfaatnya sangat banyak, baik di masa lalu maupun di masa yang sekarang. Pada masa dulu, untuk membahasnya nanti kita tanyakan kepada Pak Ustadz, karena di dalam rombongan kita ini ada Pak Ustadz Fathul Himam. Maka dari itu mari guys kita tanyakan untuk manfaat ini dari mulai masa yang dulu sampai masa sekarang ini, apakah ada sejarah-sejarahnya tidak terkecuali lagi yang terkait dengan agama Islam. Kalau kita ingat guys, ada Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu yang pertama kali ada di gua juga, yaitu Gua Hira. Nah ini nanti untuk lebih jelasnya kita tanyakan kepada Pak Ustadz saja. Pak Ustadz, kita sudah sampai di gua. Nah, mohon dijelaskan, mungkin ada sejarah-sejarah menurut Islam yang terkait dengan gua. Untuk itu
Pak Ustadz silahkan nanti ini dijelaskan. Monggo Pak. Terima kasih sahabat goes dimanapun Anda berada, pecinta destinasi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat goes yang saya cintai dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa pada pagi hari ini kita melaksanakan satu perjalanan untuk menikmati alam buatan Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri apa yang ada ini sesuai dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang membuat seluruh alam. Alam yang kita lihat ini, kalau kita di Blora, di kota, mungkin alamnya adalah alam perkotaan yang terdiri dari aspal, bangunan-bangunan. Tapi sungguh luar biasa ketika kita keluar dari Blora, kita menikmati pemandangan. Di sini ada gunung, ada pegunungan, ada gua yang kebetulan hari ini destinasi kita adalah ke gua, yaitu gua yang menurut kami ini jarang diambah oleh orang, ya, jarang orang yang kesini. Maka benar apa kata Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sungguh tidak ada yang sia-sia apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita lihat hari ini adalah gua. Gua ini adalah tempat untuk berlindung makhluk-makhluk dari hujan, dari angin, dari panas. Makhluk apa yang berada di di gua ini. Dan manfaat gua juga luar biasa, banyak. Bagi teman-teman kita yang berada di tepi hutan, ketika ada angin, ada panas, ada suhu yang luar biasa, mungkin dia bisa memanfaatkan gua sebagai tempat untuk berlindung. Nah, ini juga termasuk tadi yang disampaikan oleh teman kita, bahwa gua ketika kita ingat di di Arab itu gunung ya seperti ini, gua seperti ini. Jadi batu-batu, tidak, malah di sini masih di Indonesia masih subur, makmur, masih lumayan hijau royo-royo. Kalau kita di Arab Saudi sana, gunungnya itu gunung batu. Jadi ininya gua ini tempat menerima wahyu pertama kali yang namanya Gua Hira, itu di puncak gunung. Itu juga batu-batu semua di sana. Maka benar ketika Rasulullah manjat mencari wahyu ke titik gunung yang paling tinggi, sampai mungkin tangannya, kakinya berdarah, itu memang betul karena memang batu-batu. Dan luar biasa hari ini kita menikmati pemandangan ciptaan Allah yang luar biasa, Rabbil Alamin, Allah yang menciptakan segala alam, mungkin alam dunia, alam gaib, alam langit, alam Sidratul Muntaha, alam, semua alam ciptakan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini. Saya kira gitu dari kami. Mudah-mudahan bisa untuk menginspirasi kita, rasa syukur kita, rasa kagum kita, rasa bangga kita, rasa memiliki kita kepada alam ini, sehingga alam ini patut untuk kita rawat karena sebagai cipta Allah yang luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi guys penjelasan Pak Ustadz mengenai gua dan sejarah gua sejak masa zaman dulu sampai sekarang. Mari untuk mengetahui bagi penggues-penggues kita yang saat ini bersama kita menemukan gua yang indah ini, kita tanyakan satu persatu pendapatnya tentang gua ini. Untuk manfaat gua mulai zaman dahulu sampai sekarang, kita menemui penggues kita yaitu Pak Mujiono. Halo Pak Muji. Ya. Nah, bagaimana pendapatnya tentang fungsi gua menurut penjenengan? Silakan. Ya, ini untuk gua ini memang tempat yang ideal guys. Jadi ini banyak oksigen yang di sini, maka pada zaman dulu ini tempat berlindung pada waktu itu, sehingga ini bisa menampung beberapa orang untuk tempat berlindung. Jadi cukup oksigen dan tumbuh-tumbuhan pun banyak sekali di sini yang merambat dan sebagainya. Ini sudah cukup memberikan manfaat perlindungan manusia zaman dulu. Itu. Oke, terima kasih Pak Muji. Kita lanjut pendapat yang lainnya. Pak Tono, apa manfaat gua diantaranya menurut penjenengan? Ini nek untuk rekan-rekan pemburu ini mungkin bisa dijadikan singgahan untuk mungkin keadaan cuaca yang darurat.
mungkin ini cocok sekali untuk mengintai hewan-hewan buruan. Berburu. Ini Ya, dari sisi gimana menurut Anda, pandangan Anda, fungsi daripada gua? Salam duwer gas. Oke. Ya. Gua ini kelihatannya masih alam sekali, Pak. Dulu-dulunya ini untuk dihuni hewan-hewan bisa, manusia. Di zaman-zaman purba dulu mungkin sudah ada penghuninya di sini. Kita minta pendapat dari Pak D kita, peserta goes yang paling sepuh. Jadi usianya berapa Pak D? 68, masih sehat ya. Ini gimana Pak D, kalau kita sekarang di gua yang alami ya, nah, tapi sampai zaman sekarang itu gua ada yang dibuat ya. Contoh manfaat daripada gua yang dibuat apa Pak D? Mungkin diambil batunya yang untuk bahan bakar atau mineral-mineral yang lain, ada emas, ada batu bara mungkin. Oh, berarti bahan-bahan mineral bumi ya Pak D ya? Iya. Oke, terima kasih Pak D. Sip. Mas Sahwan, gimana pendapatnya tentang manfaat gua di masa sekarang? Wah, mas, sekarang ini bisa untuk tempat pariwisata ini. Bisa dikembangkan untuk pemerintah daerah ini. Bisa dikembangkan untuk wisata. Bisa dibikinkan akses jalan menuju ke gua. Oke, terima kasih Mas. Berarti untuk destinasi wisata ya? Oke. Oke, terima kasih. Sip. Salam sehat. Salam sehat. Ini guys, teman-teman sudah turun dari gua. Ini sudah mas-mas mau pulang. Sudah ada yang mulai jalan. Terima kasih guys atas dukungannya terus. Mohon didukung terus dengan cara ketik like, share, dan subscribe tentunya. Terima kasih. Ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melewati kebun kacang panjang. Berkacang panjang guys. Ini betul-betul kita mengadakan petualang ini guys. Ini pun kacang warga. Ini guys. Guys, sebentar guys. Ini ada teman kita di belakang guys. Ini taman berduri. Ini lumayan ini guys. Ngambil gambar sebentar guys. Gambarnya kebun penduduk guys. Terima kasih guys. Dimen podo sehat, kowe keliling desa sak kancane. Ayo rame-rame, goes PP, olahraga goes santai wae. Ayo rame-rame, goes PP, olahraga goes santai wae. Ayo podo goes dimen podo sehat, goes keliling desa sak kancane. Ayo rame-rame, goes PP, olahraga goes santai wae. Ayo rame-rame, goes PP, olahraga goes santai wae.